Halo semua, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Euro 2020 udah selesai, tapi gue punya pengumuman penting buat lo semua. Terutama pencinta bola, fans bola, suka banget sama bola, terutama suka sama game fantasy. Nah, ini merupakan sebuah game analisa dan juga strategi sepak bola yang gak kalah serunya, yaitu MPL Fantasy. Lo semua wajib banget main MPL Fantasy ini karena pastinya bakal ada kontes spesial untuk setiap match di Olimpiade Tokyo 2020 nantinya. Pastinya pertandingannya lengkap banget, banyak kontes gratis dan juga hadiahnya bakal mencapai ribuan berlian kemenangan. Nah, selain itu menurut gue juga ada 3 hal yang menurut gue spesial banget dari MPL Fantasy. Yang pertama, lo bisa main game fantasy dari berbagai liga di dunia, jadi nggak cuma liga-liga besar di dunia ini, tapi bahkan juga Olimpiade nanti di Tokyo 2020 lu bisa main game fantasinya. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini bisa langsung lu claim setelah pertandingan itu selesai. Jadi lu nggak perlu nunggu bermusim-musim, nggak perlu nunggu sampai 1 tahun gitu ya buat ngambil hadiah. Tapi setelah pertandingan selesai, lu langsung bisa claim hadiah lu juga. Dan terakhir, pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu berasa bakal main juga, nggak cuma nonton bola itu sendiri. Nah, nggak berhenti di situ aja, hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan yang lu bisa tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dimana sekarang satu berlian kemenangan ini bernilai dengan 200 saldo GoPay ataupun saldo link aja. Jadi langsung bisa tarik hadiahnya, lu bisa klaim hadiah MPL Fantasy dan lu bisa pakai buat jajan, buat beli kuota, beli pulsa, atau bahkan beli jersey tim bola kesayangan lu. Nah, terutama buat kalian nih yang ngefans sama negara Brazil, Argentina, Spanyol, Jerman, ataupun Prancis, kalian wajib banget main MPL Fantasy. Karena minggu ini bakal ada pertandingan-pertandingan seru Olimpiade Tokyo 2020 di MPL Fantasy kalian. Dan kalian harus susun tim MPL Fantasy kalian sekarang biar kalian bisa raih kemenangannya. Nah, buat kalian yang udah penasaran banget sama MPL Fantasy ini, langsung aja download di browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy atau kalian bisa lihat description box di bawah. Gue udah tulis linknya dan juga kalian bisa pakai kode referral gue di sana. Nah, sekarang gue bakal kasih tau lu semua cara-cara bagaimana download MPL Fantasy sampai bisa nyusun timnya. Oke, jadi sekarang gue langsung aja kasih tau lu semua bagaimana cara download MPL Fantasy sampai bisa nyusun timnya. Nah, yang pertama, kalian ke browser kalian dan ketik aja id.mpl.live/fantasy kayak gue di sini, dan kalian bakal langsung ke direct ke website dari MPL Fantasy itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa langsung klik download sekarang. Dan setelah itu kalian bisa langsung download aplikasinya. Dan pasti setelah kalian download, kalian bisa langsung install aplikasinya. Nah, karena gue di sini udah download, gue langsung aja masuk ke aplikasinya dan tunjukin ke kalian semua bagaimana cara nyusun timnya. Oke, di sini gue udah masuk ke aplikasi MPL Fantasy, tapi sebelum itu kalian semua perlu login dulu pakai nomor yang nyambung sama account Gojek atau GoPay kalian. Nah, di sini gue sendiri udah login dan gue juga udah pakai nomor yang tersambung sama account GoPay gue. Jadi pastiin kalian juga login menggunakan nomor yang terhambung sama GoPay kalian karena hadiahnya nanti bakal langsung ditransfer ke account Gojek atau GoPay kalian. Nah, pastiin kalian pakai nomor yang sama dengan account GoPay atau Gojek kalian. Nah, setelah kalian login, kalian langsung bisa lihat di sini ada menu fantasy. Kalian bisa langsung klik aja di sana. Dan setelah kalian klik, bakal ada banyak pertandingan atau kontes yang bisa kalian ikutin. Nah, kayak gue di sini, karena gue tahu gue mau ikutin apa, gue mau ikutin Brazil lawan Jerman. Gue langsung cari aja dan di sini udah paling bawah. Lu lihat match of the day di sini ya, Brazil lawan Jerman. Gue langsung klik Brazil lawan Jerman dan di sini kalian bisa pilih kontes yang mau kalian ikutin. Nah, kontes ini berbeda-beda berdasarkan hadiahnya kalian mau seberapa besar gitu ya. Dan di sini karena gua masih ya di sini gue nyontohin doang, gue bakal ikutin yang hadiahnya 30 aja gitu ya dengan 3 berlian biaya masuknya, gue akan masuk. Dan setelah itu, setelah kalian pilih kontesnya, kalian tinggal nyusun tim MPL Fantasy kalian yang kalian rasa bakal kasih banyak poin ke tim kalian. Kayak di sini kalian bisa langsung pilih goalkeeper, defender, midfield, dan juga forward gitu ya. Nah, kemudian dalam memilih tim kalian juga perlu memastikan bahwa maksimal dalam tim kalian cuma bisa milih sampai 7 pemain dari negara yang sama atau dari tim yang sama. Kayak di sini misalnya Brazil lawan Jerman, gue cuma bisa maksimal pilih 7 pemain dari Brazil ataupun juga dari Jerman gitu ya. Tergantung kalian dukung siapa gitu ya. Karena di sini menurut gue Brazil kemungkinan akan menang,
mungkin gue akan pakai 7 pemain Brazil maksimal kayak gitu. Dan di sini kalian juga bisa urutin pemainnya berdasarkan paling banyak dipilih oleh sama pengguna MPL gitu ya, manajer MPL Fantasy. Di sini kalian tinggal klik aja dipilih olehnya. Nah, kalian langsung bisa lihat itu berdasarkan pemain-pemain yang paling banyak dipilih sama manajer-manajer di MPL Fantasy. Nah, setelah itu kalian juga disediakan 100 kredit di mana setiap pemain di sini memiliki kreditnya masing-masing. Dengan total tim nanti kalian gak bisa pastinya lebih dari 100 kredit ini gitu ya. Jadi kalian gak bisa pilih semua pemain yang kalian mau. Kalian harus sesuaiin juga sama kredit tersisa kalian juga. Nah, jadi setelah kalian tahu peraturannya, kalian tinggal klik aja. Nanti misalnya kalian pilih Breno, kalian pilih pemain backnya seperti ini, kalian langsung klik aja. Dan nanti kalian tinggal pilih lanjut kalau kalian udah pilih 11 pemainnya. Jadi seperti itu cara kalian download sampai bisa susun tim di MPL Fantasy kalian saat ini. Jadi langsung aja sekarang. Sebelum nyusun tim pastinya kita perlu analisa dulu. Jadi sekarang gue akan kasih analisa gue kalau semua dalam memilih tim Brazil melawan Jerman, pemain siapa aja yang perlu dipakai dan juga mungkin bisa kita targetin di tim MPL Fantasy kita. Langsung aja kita bahas match antara Brazil melawan Jerman. Oke, yang pertama kita akan bahas match Brazil melawan Jerman ini dari 15 pertandingan terakhir yang secara resmi datanya ini tercatat di transfer market ya. Bisa dilihat di sini Brazil hanya mendapatkan 2 kali kekalahan, sedangkan Jerman ini mendapatkan 5 kali kekalahan. Walaupun kita tahu ini nggak bisa jadi satu-satunya patokan karena mungkin aja terutama match ini ya gitu udah mungkin lama banget gitu ya matchnya. Jadi kita nggak bisa jadikan ini sepenuhnya acuan. Tapi setidaknya kita bisa melihat hasil ini sebagai pedoman kita gitu ya untuk melihat performa tim Olimpik dari kedua negara ini baik dari Brazil maupun Jerman gitu ya. Dan di sini dari catatan 15 match terakhir di mana Brazil hanya kalah 2 kali dan Jerman kalah 5 kali, bisa dikatakan sebenarnya Brazil, tim Olimpik Brazil mungkin akan punya peluang yang lebih baik daripada tim Olimpik dari Jerman itu sendiri ya. Jadi itu adalah 15 pertandingan terakhir. Nextnya kita akan bahas mengenai susunan pemain dari kedua tim. Oke, di sini udah ada expected line up atau bahkan line up yang udah resmi keluar ya dari 2 pertandingan persahabatan dari Brazil yang baru aja dilakuin gitu ya. Dan paling baru adalah kemarin dia melawan Uni Emirat Arab gitu ya, UAE, dengan kemenangan 5-2. Dari line up sendiri sebetulnya bisa dilihat bahwa di sini ada beberapa pemain kunci bisa dibilang yang diturunkan 2 kali gitu ya. Jadi waktu pertandingan lawan Serbia yang sebelum-sebelumnya dan pertandingan antara Uni Emirat Arab yang barusan dilakukan gitu ya, Brazil ini ada beberapa pemain yang gak diganti sama pelatihnya. Ada Nino dan Arana di pertahanan, dan juga kalau lihat di lini tengah di sini ada Bruno dan juga Claudinho yang sama-sama diturunkan di kedua match terakhir. Dan di lini depan menurut gue walaupun ada 2 pemain yang gak 2 kali starting gitu ya di kedua match ini gitu, tapi ya menurut gue harusnya dari match kemarin dari datanya, kalau lu perhatiin datanya gitu, lu harusnya berasa pemain ini, 2 pemain ini di lini depan harusnya akan jadi pemain kunci di Brazil di Olimpik nanti, yaitu adalah Matheus Cunha dan juga adalah Martinelli. Martinelli sendiri ini baru masuk di babak kedua gitu ya, tapi impactnya luar biasa sekali sama sebelum dia masuk Brazil itu berhasil ditahan imbang sama Uni Emirat Arab, bahkan kalah 2-1 ya. Dan setelah dia masuk dia berkontribusi sama 3 gol dari Brazil itu sendiri, dan menurut gue itu luar biasa banget. Jadi menurut gue sendiri Brazil dari banyak sumber gitu ya, gue baca-baca banyak sumber dari Twitter, dari berita, dari pundit-pundit dari Brazil gitu ya, mereka bilang bahwa Brazil U24 ini bermain counter attack yang cukup bagus, bahkan bisa dibilang lebih bagus daripada tim seniornya gitu ya. Tapi mereka juga banyak membuang atau menyia-nyiakan peluang gitu ya. Walaupun di sini lu bisa lihat ada Dani Alves gitu ya, pemain senior, tapi lu bisa mengerti juga harusnya dia udah bukan di performa terbaiknya lagi, dia udah lumayan tua juga, kecepatannya udah juga nggak seperti dulu lagi. Tapi harusnya Dani Alves juga sebenarnya mungkin masih bisa jadi pemain kunci dari Brazil. Dan selain itu juga ada nama Menino yang start 2 kali bermain di back sayap, dan juga mid bisa bermain di 2 tempat gitu ya dia. Dan juga rumornya ada Richarlison dan juga Douglas Luiz yang hampir pasti mereka akan masuk juga ke skuad Olimpik nanti. Dan menurut gue mereka juga pasti bisa punya peluang yang sangat besar ya masuk ke line up dari Brazil itu sendiri. Jadi untuk line up pastinya kita harus menunggu Brazil itu sendiri nanti. Tapi sejauh ini menurut gue itu adalah beberapa pemain kunci yang dipunyai oleh Brazil dan kita bisa pakai
di tim MPL Fantasy kita. Nah nextnya kita akan bahas dari Jerman. Nah kemudian berikutnya untuk Jerman sendiri gue sebetulnya kurang familiar sama nama-nama di sini karena kita tahu banyak klub juga nggak kasih izin gitu ya buat pemain-pemain Olimpiade gitu ya. Basically Jerman sendiri kan sebetulnya pingin bawa tim Euro 2021-nya yang U21 yang kemarin menang gitu ya, berhasil mengalahkan Prancis di final kalau nggak salah. Mereka pingin bawa tim U21-nya itu masuk ke Olimpiade juga, tapi banyak banget di situ pemain-pemain dari klub-klub besar pastinya ya, banyak dari pemain-pemain yang klubnya di 6 besar Bundesliga bisa dibilang gitu dan gak dikasih izin karena si pelatihnya si Kunz itu Stefan Kunz, kita tahu pastinya mereka juga ngeluarin izin gitu ya dari FDFB juga buat ke klub-klubnya, dan dia udah minta izin gitu ya si Stefan Kunz ke dari DFB buat klub-klub itu ngelepasin pemainnya buat Euro kemarin. Dan sekarang si Stefan Kunz kalau masih mau minta lagi, gue rasa juga klub-klub gak bakal segampang itu buat ngerelain pemainnya, terutama tim-tim besar gitu ya, buat ngerelain pemainnya yang bermain cukup banyak game gitu ya di kompetisi lokal, main lagi di Euro kemarin umur 21 dan mau main lagi di Olimpiade. Gue rasa klub-klub besar gak bakal rela buat kasih pemain-pemainnya gitu ya, kayak jam istirahatnya kurang banget. Jadi pastinya banyak pemain kayak Jerman sendiri ini drama bahwa beberapa pemainnya nggak dikasih sama klub-klubnya gitu ya. Ini beda kasus banget sama Spanyol punya peraturan di mana mereka kalau punya pemanggilan dari negaranya mereka harus kasih pemain itu dari tim, kalau enggak tim itu bisa kena denda atau kena sanksi gitu ya. Sedangkan Jerman enggak kayaknya, dan jadi banyak banget tim-tim yang enggak ngasih pemainnya buat masuk ke tim Olimpiade. Jadi di sini menurut gue sendiri ada beberapa nama gitu ya yang masuk ke tim Olimpiade ini dengan gue tahu pastinya ada resiko cedera gitu ya. Jadi tim-tim juga nggak mau kasih gitu kan. Dengan Olimpiade gue rasa sekarang juga nggak gimana banget, terutama sepak bolanya ya, dengan effortnya segala macam dan hanya dapat satu medali buat negaranya. Jadi gue rasa itu kurang worth it sama resiko cedera yang bakal dihadapin. Jadi di sini tetap aja ada beberapa nama yang menurut gue bisa jadi pemain kunci untuk Jerman itu sendiri. Kayak di sini di lini depan sendiri, walaupun menurut gue agak skuadnya Jerman ini menurut gue dan beberapa sumber juga tipis banget gitu ya, cuma 18 pemain dan itu udah termasuk 3 kiper. Menurut gue hampir semuanya pasti bermain dong karena cuma 15 pemain selain kiper gitu kan ya. Dan di sini kalau lu lihat striker, di sini nggak ada striker tunggal selain Cedric Tuchert. Di sini di Bundesliga pun menurut gue di musim lalu dia nggak terlalu impresif. Ada Max Kruse di mana di Union Berlin dia main juga sebenarnya kalau lu bilang bisa dibilang bukan striker gitu ya, striker murni, tapi melainkan mungkin lebih ke belakang gelandang serang gitu ya. Dan juga di sini ada Marco Richter bermain untuk Augsburg, di mana bermainnya juga menurut gue bukan striker atau pemain yang bisa dibilang ST gitu ya atau CF gitu, tapi dia mainnya juga agak lebar gitu. Jadi menurut gue secara materi sebetulnya Jerman ini harusnya sebenarnya udah familiar dengan Stefan Kunz itu, dengan ada beberapa pemain Euro U21 yang diasuh sama Stefan Kunz. Tapi menurut gue Jerman ini kedalaman skuadnya, pemain-pemainnya kualitasnya masih lumayan kalah sama bahkan negara-negara Eropa lainnya ya, kayak mungkin Prancis yang ada juga, Spanyol yang ada juga. Spanyol menurut gue punya kualitas pemain yang jauh lebih bagus yang bisa dibawa di Olimpiade Tokyo 2020 daripada Jerman itu sendiri. Jadi seperti itu menurut gue pemain dari Jerman. Nextnya langsung aja kita bahas mengenai draft tim MPL Fantasy gue untuk match Brazil dan juga Jerman di Olimpiade 2020 Tokyo. Oke, di sini langsung aja ada tim gue untuk MPL Fantasy. Ini masih draft ya, masih banyak ada kemungkinan untuk berubah, tapi sejauh ini adalah tim gue untuk pertandingan Brazil melawan Jerman di Tokyo Olimpiade 2020. Dengan gue sendiri sedikit mengunggulkan Brazil gitu ya, dengan kita tahu Brazil adalah juara Olimpiade sepak bola di 2016, walaupun dia sempat bawa Neymar ya demi dapat medali emas itu. Tapi gue tetap mendukung Brazil di sini daripada Jerman karena ya bisa dibilang karena kualitas pemain, kedalaman skuad, dan juga banyak banget drama-drama dari Jerman itu sendiri nggak dikasih izin gitu ya, banyak banget pemainnya yang nggak dikasih untuk masuk Olimpiade ini. Gue rasa harusnya Brazil punya kesempatan yang lebih besar daripada Jerman. Walaupun kita juga tahu kita nggak bisa nganggap remeh Jerman gitu ya. Jerman dengan beberapa pemainnya udah sempat main bareng di Euro 2021. Harusnya chemistry-nya lebih oke juga Jerman itu sendiri. Tapi gue
di satu sisi masih lebih sedikit mengunggulkan Brazil di sini. Jadi gue banyak banget pemain Brazil kalau lihat di sini. Untuk kiper sendiri sejauh ini gue bakal pakai Santos. Kiper bisa dibilang senior daripada Brazil gitu ya. Dia bukan di bawah U24 gue rasa. Gue akan pakai Santos di sini. Dan untuk back sendiri gue di sini pakai 2 dari Jerman. Karena kenapa gue pakai dari Jerman di sini gue rasa Jerman punya pertahanan yang sedikit lebih solid daripada Brazil. Punya kesempatan mungkin clean sheet yang lebih banyak. Dan juga Raum sama Piper ini menurut gue adalah 2 pemain yang sudah sangat dipercaya sama pelatihnya Jerman, Stefan Kuntz. Mereka selalu bermain di Euro Under 21 gitu ya. Dan juga Piper sebagai back tengah dan juga Raum sebagai back kiri. Gua rasa mereka akan tetap bermain nantinya di Olimpiade Jerman. Dan juga pastinya mereka harusnya bermain 90 menit gitu ya. Dan juga ada satu back dari Brazil, back sayap, yaitu Arana yang 2 kali bermain sepanjang uji coba. Harusnya Arana juga bisa masuk ke starting 11 dari Brazil itu sendiri. Untuk midfield gue didominasi sama pemain Brazil, di mana ada 3 pemain Brazil di situ. Ada Menino. Menino ini merupakan pemain yang bisa ditaruh di back kanan ataupun juga midfield di kanan. Jadi gue rasa ini pemain yang hampir pasti start gitu ya di Brazil. Dan juga Douglas Luiz. Kita tahu Douglas Luiz ini pemain yang eksplosif banget dan juga baru dipanggil buat Olimpiade Tokyo 2020 ini. Jadi gue rasa ini adalah merupakan pemain yang sangat bagus, bisa membawa perubahan gitu ya, bisa pegang bola dia Douglas Luiz. Gue rasa dia akan membawa perubahan, terutama kita udah lihat ya di Aston Villa kayak gimana. Jadi gue rasa bakal oke banget. Nah kemudian juga ada Bruno di situ. Bruno dari Brazil menurut gue dia juga adalah pemain yang brilian gitu ya, bermain di Liga Prancis. Dan juga dia bisa pegang bola sangat banyak. Jadi kita tahu dengan dia bisa pegang bola, kemungkinan dia akan kasih operan-operan yang sangat banyak di Brazil itu sendiri. Walaupun banyak yang bilang di pertandingan kemarin di uji coba melawan Uni Emirat Arab, Bruno bukan salah satu pemain yang bagus gitu ya bisa dibilang. Tapi dengan di MPL Fantasy kita bakal dapat poin, di mana mereka dapat poin kalau mereka buat operan gitu ya. Jadi gue rasa gue bakal ambil Bruno di situ, dan juga ambil Arnold dari Jerman mengisi pemain Jerman gue untuk di midfield. Nah kemudian di depan gue masih percaya juga sama Brazil, dimana gue ambil Cunha di situ dan juga Martinelli sama Cunha ini sendiri, walaupun nggak pasti starting gitu ya, tapi gue rasa mereka ini akan merupakan sebuah game changer di situ nantinya, terutama Martinelli. Gue percaya banget sama dia, bahkan gue sampai kaptenin dia gitu ya. Dan di situ gue taruh satu lagi yaitu Cedric Tuchert, dimana gue percaya dia sebagai bisa dibilang talisman dari Jerman itu sendiri atau ujung tombak dari Jerman. Jadi sementara sejauh ini adalah tim MPL Fantasy gue untuk match Brazil melawan Jerman. Komen di bawah bagaimana menurut kalian tim gue di sini. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, dan kalau kalian merasa terbantu sama video ini jangan lupa untuk subscribe. Dan juga pastinya jangan lupa langsung download MPL Fantasy di id.mpl.live/fantasy. Dan kalian juga bisa pakai kode referral dari gue yang udah ada di description box di bawah. Oke, thank you semuanya, dadah.